Christian Romero kena karma setelah jambak rambut Marco Kurela. Sementara Robert Lewandowski alami perampokan di tempat latihan Barcelona. Selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Robert Lewandowski mengalami insiden perampokan di tempat latihannya di Barcelona. Hal ini terjadi saat dirinya menurunkan jendela mobil untuk memberikan tanda tangan dan foto dengan fans. Kabarnya jam tangan Patek Philippe seharga 70 juta euro raib dirampok. Untungnya nggak lama kemudian polisi berhasil menangkap pelakunya. Hasilnya banyak yang mengomentari kejadian perampokan tersebut. Mereka menyebut kalau Barcelona memang kota yang punya kasus copet terbanyak. Tim nasional Indonesia U16 terus mendapatkan bonus. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebut kalau mereka juga mendapatkan bonus dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Iryawan mengklaim kalau Presiden memberikan bonus dalam jumlah yang besar yakni 1 miliar rupiah. Sebelumnya, skuad Garuda Muda juga mendapatkan laptop dari Juragan 99 Core. Bahkan Iqbal Gwijange dan kawan-kawan juga mendapatkan banyak hadiah di acara Indosiar. Cristiano Ronaldo ditawarkan ke klub top Bundesliga yakni Borussia Dortmund. Kabarnya Dortmund tengah melakukan rapat internal terkait penawaran tersebut. Pihak Ronaldo pun berharap agar Dortmund bisa segera memberikan proposal ke Manchester United. Sementara itu Dortmund juga menjadi opsi terakhir untuk sang mega bintang. Alasannya Dortmund bisa memenuhi keinginan Ronaldo untuk tampil di Liga Champions musim 2022-2023. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano menyebut kalau Manchester United mengadakan pembicaraan dengan Real Madrid. Pembicaraan ini membahas transfer Casemiro ke Old Trafford. Kabarnya Setan Merah mendorong pembicaraan untuk mencapai kesepakatan secepat mungkin. Kabarnya mereka menawarkan kontrak yang lebih lama dan gaji yang lebih tinggi. Sementara itu pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti disebut berminat untuk mempertahankan Casemiro. Tapi keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain. Manchester United kini mengalami situasi krisis di lapangan setelah menelan 2 kekalahan yang memalukan. Selain itu, permasalahan juga terjadi pada pemilik klub yakni keluarga Glazer. Keluarga Glazer mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak. Mereka disebut cuma mengambil keuntungan saja. Kini kabarnya Manchester United akan dibeli oleh Sir Jim Ratcliffe. Salah satu pengusaha kaya Inggris ini ingin membeli Setan Merah seandainya dijual. Juventus berencana menawarkan pemain Weston McKennie ke Manchester United. Apalagi skuad Setan Merah gagal mendatangkan Adrien Rabiot yang menginginkan gaji yang tinggi. Kabarnya Juventus mau merelakan McKennie untuk pindah ke Old Trafford. Sebab Bianconeri membutuhkan dana tambahan untuk memboyong Leandro Paredes dari PSG. Tapi usaha Juventus untuk melepas McKennie nggak akan terwujud. Sebab Manchester United nggak tertarik untuk memboyong sang pemain. Kontrak Naby Keita di Liverpool tersisa 1 tahun lagi, tapi belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak dari kedua belah pihak. Hasilnya Keita dirumorkan akan hengkang dari Anfield. Apalagi banyak yang menyebut kalau Keita sudah nggak betah di Anfield. Hal ini wajar mengingat Keita sudah mulai kalah saing dengan pemain lini tengah yang lainnya. Walaupun begitu, kabarnya sang pelatih Jurgen Klopp nggak berminat untuk melepas Keita. Alasannya karena Klopp memasukkan Keita ke dalam rencana skuad di musim ini. Edinson Cavani jadi salah satu pemain yang pergi dari Manchester United di musim panas ini. Cavani menolak untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada bulan Juni kemarin. Kabarnya penyerang berusia 35 tahun ini sempat akan bergabung dengan Boca Juniors. Tetapi Cavani gagal merapat karena Boca mengalami kesulitan finansial. Kini Villarreal dilaporkan jadi klub terdepan untuk mendatangkan Cavani. Juan Roman Riquelme juga menyebut kalau Cavani sudah berbicara dengan Villarreal. Mantan pemain Manchester United, Nani, kabarnya mengecam skuad Setan Merah. Pemain asal Portugal ini menilai kalau era Erik ten Hag punya para pemain yang sangat malas. Sebab Manchester United menjalani 2 laga perdana dengan hasil yang mengecewakan. Padahal pada laga pramusim The Red Devils tampil sangat menjanjikan. Nani pun membandingkannya dengan Manchester United pada era Sir Alex Ferguson. Nani bilang kalau dulu para pemain bekerja keras di sepanjang pertandingan. Chelsea tengah tertarik untuk memboyong Denzel Dumfries ke Stamford Bridge. Alasannya skuad The Blues ingin mencari pelapis dari Reece James. Tetapi Inter Milan diberi saran oleh mantan pemainnya yakni Andy van der Meijde.
untuk nggak melepas Dumfries ke Chelsea. Dia menilai kalau Dumfries merupakan pemain yang berharga. Selain itu, Dermaide menilai kalau Dumfries bisa membantu klub untuk meraih Scudetto di musim ini. Bahkan dia menyebut kalau Inter Milan akan menaikkan gaji Dumfries di masa depan nanti. Bek Liverpool Virgil van Dijk memberikan pesan agar Darwin Núñez harus mengontrol diri. Pesan tersebut Van Dijk sampaikan agar insiden pada laga menghadapi Crystal Palace nggak terulang lagi. Tapi di balik insiden tersebut, Joachim Andersen mengaku kalau dirinya memang sengaja memprovokasi Darwin Núñez. Selain itu, dia juga menyebut kalau Núñez juga melakukan hal yang sama. Núñez sendiri sudah meminta maaf kepada para fans Liverpool. Darwin Núñez pun mengaku akan belajar dari pengalaman ini. Terdapat kejadian lucu saat rombongan Arema FC bertolak ke Parepare. Mereka akan menjalani laga pekan kelima Liga 1 untuk melawan PSM Makassar. Kabarnya 4 pemain Arema terpaksa ketinggalan penerbangan. Mereka adalah Jayus Haryono, Rizky Dwi, Hani Sagara, dan Teguh Amiruddin. Hal itu terjadi karena keempatnya asik makan di bandara. Hasilnya mereka nggak mendengar ada waktu panggilan untuk naik ke pesawat. PSIS Semarang menjalani laga pekan kelima Liga 1 menghadapi Persik Kediri. Bertanding di Stadion Jatidiri, skuad Laskar Mahesa Jenar berhasil unggul dengan skor 2-1. 2 gol kemenangan PSIS Semarang dicetak oleh Fredian Wahyu Sugiantoro dan Jonathan Kantilana. Sementara itu, gol balasan dari Persik Kediri dilesakan oleh Riyadmo Abioso. Pada laga ini, PSIS memang belum diperkuat oleh Carlos Fortes yang masih dalam pemulihan cedera. Walaupun begitu, PSIS Semarang bisa menang dan jadi modal bagus sebelum menghadapi Persebaya Surabaya di pertandingan berikutnya. Selain PSIS Semarang kontra Persik Kediri, ada juga laga antara Bali United menghadapi Barito Putra. Bertanding di Stadion Demang Lehman, Bali United unggul dengan skor 2-1. 2 gol dari Bali United dicetak oleh Privat Mbarga dan juga Jajang Mulyana. Sementara itu, Barito Putra yang tampil sebagai tuan rumah mencetak 1 gol lewat Renan Alves. Kemenangan ini membuat Bali United mengkoleksi 9 poin dan kini duduk di peringkat 6 klasemen. Sementara itu, Barito Putra masih berjuang di peringkat 15 klasemen. Napoli mengkonfirmasi kedatangan pemain barunya yakni Giovanni Simeone. Mereka merekrut anak Diego Simeone tersebut dari Hellas Verona dengan status pemain pinjaman. Mereka memboyong Giovanni untuk menggantikan Dries Mertens. Dalam kesepakatannya, Napoli harus mempermanenkan Giovanni seandainya lolos ke Liga Champions musim ini. Sementara itu, Napoli berniat untuk mendatangkan Giovanni yang tampil tajam di lini depan Hellas Verona. Pada Serie A musim lalu, Giovanni bisa mencetak 17 gol dalam 35 pertandingan. Real Madrid incar Bruno Guimaraes untuk mengantisipasi kepergian Casemiro. El Real menganggap kalau gelandang Newcastle United ini merupakan prospek yang bagus untuk masa depan. Tapi peluang Real Madrid dalam merekrut Bruno Guimaraes diprediksi bakal sulit. Sebab mantan pemain Olympique Lyon ini merupakan pemain andalan sang pelatih Eddie Howe. Sementara itu, sejak direkrut Newcastle United, Bruno Guimaraes langsung menjelma jadi salah satu gelandang terbaik di Inggris. Dia pun memimpin statistik dalam urusan duel dan juga tackle. Chelsea berniat untuk memboyong striker Barcelona yakni Pierre-Emerick Aubameyang. Hal ini dilakukan karena Kai Havertz, Raheem Sterling, dan Armando Broja belum tampil maksimal. Chelsea pun yakin bisa mendapatkan Aubameyang sebelum bursa transfer berakhir, sebab Barcelona masih butuh uang dan sudah merekrut Robert Lewandowski di posisi yang sama. Sementara itu, kabarnya Chelsea sudah mengadakan pertemuan dengan pihak Aubameyang. Seusai pertemuan, skuad The Blues akan langsung mengirimkan tawaran yang resmi. AC Milan dipastikan memperpanjang kontrak pemain potensialnya yakni Sandro Tonali. Kabarnya kontrak Tonali di San Siro akan diperpanjang sampai tahun 2027 yang akan datang. Selain perpanjangan kontrak, Tonali juga mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Gaji yang sebelumnya 1,2 juta euro naik menjadi 3,5 sampai 4 juta euro per musimnya. Pemain yang sering dijuluki The Next Pirlo ini sukses menjadi jenderal lapangan tengah skuad Rossoneri. Hasilnya, Tonali membantu AC Milan dalam menjuarai Scudetto di musim lalu. Manchester United masih mengejar pemain incaran sebelum bursa transfer ditutup. Sejauh ini mereka baru merekrut 3 pemain yakni Tyrell Malacia, Christian Eriksen, dan Lisandro Martinez. Kedatangan 3 pemain tersebut nyatanya belum memberikan pengaruh besar untuk kubu setan merah. Buktinya mereka menjalani start buruk dan kini berada di dasar klasemen. Sementara itu, Manchester United dirumorkan bakal merekrut kiper cadangan Everton yakni Asmir Begovic.
Mereka ingin menjadikan Asmir Begovic sebagai pelapis dari David De Gea. Barcelona berniat untuk memulangkan Lionel Messi di musim depan. Blaugrana pun diyakini serius dan bakal melakukan cara apapun untuk membawa sang mega bintang ke Camp Nou. Sejak bergabung ke PSG, Messi menjalani musim yang cukup sulit. Hal ini terlihat dari catatan golnya yang menurun. Selain itu, dia juga nggak masuk dalam nominasi Ballon d'Or. Selain Messi, kabarnya Barcelona juga mengincar pemain lain sebagai pengganti Sergio Busquets. Mereka pun mulai menargetkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Luis Figo pernah menggemparkan dunia sepak bola pada tahun 2000 yang lalu. Saat itu dia memutuskan untuk pindah dari Barcelona ke klub rival bebuyutan yakni Real Madrid. Padahal saat itu Figo berstatus sebagai bintang sekaligus kapten skuad Blaugrana. Tapi Barcelona nggak bisa menahan Real Madrid yang datang dengan penawaran 62 juta euro. Hasilnya Figo dianggap sebagai pengkhianat dan pernah dilempari dengan kepala babi. Sementara itu, drama Figo ini akan dijadikan film dokumenter di Netflix dengan judul El Caso Figo. Son Heung-min mendapatkan perlakuan tak menyenangkan pada laga Tottenham Hotspur melawan Chelsea. Saat itu, bintang tim nasional Korea Selatan ini jadi sasaran rasisme. Hal ini berawal saat Son ingin mengambil sepak pojok di dekat tribun fans The Blues. Saat itu, terdapat seorang fans yang seolah-olah membuat matanya menjadi sipit. Insiden rasis tersebut langsung viral di internet. Kabarnya pihak Chelsea langsung cepat gerak untuk mencari pelakunya. Skuad The Blues pun akan melarangnya untuk masuk ke stadion lagi. Manchester United kehabisan kesabaran dengan Aaron Wan-Bissaka. Kabarnya skuad Red Devils berencana untuk memulangkan bek kanan tersebut ke Crystal Palace. Sebelumnya Wan-Bissaka diboyong dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Sayangnya dia dianggap gagal bersaing dengan Diogo Dalot dan kini nggak masuk dalam rencana dari Erik ten Hag. Daripada nggak dipakai, Setan Merah pun memasukkan Wan-Bissaka ke dalam daftar penjualan. Klub pun rela menjualnya dengan harga 11,8 juta euro atau 5 kali lipat lebih kecil dari harga pembeliannya. Beberapa waktu yang lalu, Christian Romero sempat terlibat insiden dengan Marc Cucurella. Saat itu Romero menarik rambut Cucurella dan membuat Chelsea gagal menang atas Tottenham Hotspur. Beberapa hari setelah insiden itu, Tottenham Hotspur pun menerima kabar buruk. Romero dipastikan menepi 3-4 pekan ke depan karena mengalami cedera otot. Hasilnya Romero akan melewatkan derby London menghadapi West Ham United dan juga Fulham. Sementara itu Tottenham Hotspur akan menurunkan Davinson Sanchez sebagai penggantinya. PSG dilaporkan siap merogoh kocek dalam-dalam untuk memboyong Bernardo Silva. Kabarnya skuad Les Parisiens siap mengucurkan dana sampai 70 juta euro atau 1 triliun rupiah. Tawaran tinggi tersebut ditunjukkan untuk mengungguli berbagai klub pesaing. Sebab Bernardo Silva juga diminati oleh sejumlah klub termasuk raksasa La Liga yakni Barcelona. Sementara itu peluang PSG untuk mendapatkan Bernardo juga terbilang besar. Sebab Bernardo Silva bukanlah pilihan utama sang pelatih Pep Guardiola.